Pemirsa, pada akhir bulan, di bulan terakhir di 2022 ini, indeks harga saham gabungan diperkirakan bisa menguat dengan kemungkinan window dressing. Tetapi faktanya adalah pada saat ini sudah ada di bawah level psikologis 7.000. Apakah pelemahan ini memang karena tertarik oleh saham Goto yang sering disebut-sebut menjadi pemberat indeks? Saat ini kita akan berbincang bersama Direktur Ekuator Suwarna Investama, Hans Kui. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya Pak Hans, tadi saya sempat lihat di pembukaan perdagangan, begitu dibuka saham Goto itu langsung kena auto rejection bawah di 132, turun 6, sekian persen. Dan itu kemudian juga diikuti oleh saham Telkom yang bobotnya masih lumayan besar ke indeks tentunya, yang sempat turun di 39,50 kalau tidak salah. Nah, apakah ini akan terus-terusan menyeret indeks turun karena saham Goto yang sudah dibuka lock-up periodnya itu disebut-sebut ada 1 triliun lembar lebih, mungkin akan banyak yang melepas, atau seperti apa Anda lihat? Iya, kalau masalah pasar ini memang kalau kita lihat pelaku pasar kelihatan agak sedikit panik ya ketika lock-up period dibuka gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang berpikir bahwa banyak orang akan menjual, akibatnya harga saham cenderung tertekan turun ke bawah. Iya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pelaku pasar harus hati-hati karena dalam setiap event yang terjadi seringkali orang overreaktif gitu ya, sehingga mereka menjual dengan khawatir gitu ya, sehingga tidak mendapatkan harga yang baik gitu ya. Panic selling ya? Ya, panic selling. Biasanya ini yang cenderung menimbulkan kerugian ya bagi pelaku pasar gitu. Nah, faktor kedua adalah memang kalau kita lihat saat ini valuasi perusahaan teknologi memang cenderung agak tertekan ya, karena suku bunga sedang bergerak naik. Yeah. Nah, perusahaan teknologi kan mengandalkan pertumbuhan jangka panjang, sehingga ketika bunga naik, diskon rate-nya naik gitu, valuasinya jadi rendah gitu. Nah, pada periode seperti ini, sebenarnya pelaku pasar kalau melakukan penjualan itu tentu harga yang didapatkan tidak optimal gitu. Malah merugi ya? Karena gini, sebenarnya kenaikan suku bunga Federal Reserve ini kemungkinan puncaknya udah ada di tahun depan gitu. Jadi di kuartal 2 itu mungkin udah puncak. Sesudah itu Fed mungkin tidak akan terlalu menaikkan suku bunga mereka, flat. Dan waktu itu perusahaan teknologi cenderung akan bergerak rebound gitu. Jadi pelaku pasar itu harusnya lebih rasional menyikapi hal-hal seperti ini. Kalau dia menjual saat ini, ya kemungkinan harga yang didapatkan benar-benar tidak optimal yang mereka dapatkan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat investor yang ada dari awal di Goto itu sebenarnya harusnya udah cukup paham gitu ya, karena di prospektus perusahaan udah jelas ditunjukkan memang perusahaan masih mengalami kerugian gitu ya, dan pan ada peluang untuk membaik gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sebagian besar investor yang udah masuk waktu IPO, udah ada di perusahaan sejak awal, itu harusnya tidak agresif melakukan penjualan harusnya. Jadi ini harusnya pelaku pasar retail tuh tidak perlu terlalu panik gitu ya dalam menghadapi tekanan yang terjadi saat ini gitu ya. Dan kalau kita lihat secara fundamental perusahaan gitu ya, memang ini perusahaan yang growth ya, bergerak growth gitu ya, bukan value posisinya. Biasanya memang kalau saham growth itu cenderung agak tertekan pada waktu bunga naik gitu ya, atau ekonomi kurang mendukung gitu. Karena mereka ngandelin pertumbuhan gitu. Nah, kita lihat transaksi value dari Goto itu sebenarnya udah mulai membaik gitu ya, transaksi value-nya terus bergerak naik gitu posisinya. Nah, jadi dari awal transaksi terus bergerak naik. Memang mereka sedang memperbaiki margin ya, kontribusi margin kemungkinan akan lebih membaik ya ke depannya gitu. Dan kalau kita lihat dari paparan perusahaan, mereka mungkin akan bergerak positif ke depannya kontribusi margin gitu. Nah, ini yang menunjukkan sebenarnya secara fundamental perusahaan ini masih harusnya masih bisa jadi pilihan ya, tetapi tentu time horizonnya jangka panjang gitu. Pak Hans, kalau saya membandingkan dengan Bukalapak ya, kode saham Buka. Di Januari Bukalapak itu harganya sekitar Januari tahun ini sekitar 500 dan sekarang sekitar 300. Itu turun lebih dari 50%. Kalau lihat saham Goto di Januari itu sekitar 360. Di sekarang saat kita berbicara ini ada di 132. Turunnya hampir 60%.
Kalau untuk investor yang memang masih ada di dalam, karena tadinya mengira bahwa bisa menahan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, itu apa yang harus dilakukan? Dan untuk investor yang belum, yang memang melihat going concern bisnisnya, Goto ini kan kita tahu ada e-commerce, ada kemudian ride hailing, ada juga makanan yang dipakai. Itu kalau berpikir untuk masuk sekarang, itu apakah cukup bijak? Karena kalau kita lihat beberapa hari ini, 3-4 hari kan terus-terusan Goto ini kena auto rejection bawah ya. Jangan-jangan hari Senin ketika dibuka lagi, ya kembali lagi kena auto rejection. Apakah sekarang waktunya yang tepat untuk mulai masuk, untuk yang belum masuk, atau tunggu sekian lama? Menurut Anda seperti apa, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat memang kalau pasar lagi panik, kalau kita belum punya posisi, tentu kita jangan entry cepat masuk ke pasar ya. Kita menunggu dulu gitu ya, bahwa kapan perusahaan akan mencapai bottoming gitu ya. Karena kalau ada panik, jangan menangkap pisau jatuh gitu ya. Jadi kita tentu menunggu gitu ya, tekanannya mereda gitu. Tapi sebagai poin gitu ya, saya memberikan perspektif berbeda ya cara pandang gitu ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan teknologi yang ada Goto, Buka yang udah berhasil go public gitu ya di pasar, gitu ya, kemudian ada Beli juga gitu ya. Mereka ini kalau istilahnya tanding itu udah masuk ke babak final gitu ya. Jadi waktu kita lihat sekarang, venture capital itu tidak bersedia memberikan pendanaan pada startup baru yang rugi gitu. Tapi yang udah eksis besar gitu ya, mereka masih mungkin memberikan pendanaan karena mereka cenderung tidak mau membiarkan investasi yang selama ini mereka lakukan menderita kerugian yang sangat besar. Gitu. Ini artinya apa? Artinya ke depan orang akan tidak bisa membuat lagi Goto yang kedua, tidak bisa lagi membuat Bukalapak yang kedua gitu. Jadi yang ada ini adalah pemain yang eksis ini yang ada di pasar gitu. Nah, yang sekarang terjadi adalah mereka sedang berkompetisi dan tetapi kalau saya lihat dari modelnya, kemungkinan mereka tidak akan mencari satu the winner. Gitu ya, jadi mereka mungkin tidak akan mengambil satu pemenang untuk mengambil semua kue yang ada, tapi kemungkinan mereka akan berbagi kue yang ada gitu. Karena inilah model bisnis di masa yang akan datang gitu. Yang akan dilakukan korporasi teknologi kebanyakan yang saya perhatikan, mereka akan berusaha memutar bisnis mereka gitu ya, dan mulai menikmati margin keuntungan gitu. Nah, karena kenapa? Seperti bisnis makanan gitu ya. Saya ketemu dengan beberapa founder bisnis makanan. Mereka bilang, kami tidak mungkin membuat armada sendiri. Karena biasanya akan collapse kalau kedua. Jadi mereka harus nempel pada Gojek, Grab gitu yang udah ada gitu. Nah, di sana Gojek dan Grab itu bisa minta bagian dari keuntungan. Gitu. Dan itu mereka harus lakukan. Nah, ini arah ke depan. Ke depan kita belanja, kita harus bayar biaya transportasi. Karena nggak ada pilihan. Kalau nggak kita harus bergerak sendiri. Kalau kita ingin layanan, kita harus bayar. Pak Hans, terakhir Pak, singkat saja Pak. Kalau khusus saham Goto, di harga berapa Pak boleh mulai kumpulkan? Ya, ini agak sulit Pak ya, Pak Leonard ya. Jadi memang kita harus menunggu sampai tekanannya agak mereda gitu posisinya. Tetapi poin kita adalah perusahaan sebenarnya secara perusahaan teknologi, Goto ini punya ekosistem yang paling komplit ya posisinya. Dan mungkin kami perkirakan ini salah satu player yang akan bertahan untuk jangka yang sangat panjang. Baik. Terima kasih untuk pencerahannya, Direktur Ekuator Suwarna Investama Hans Kui. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi.